Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya yang berjudul Pengembangan Industri Bordir sebagai Produk Handmade di Kota Probolinggo. Ini adalah merupakan tugas yang diberikan oleh Ibu Dr. Supiah, Magister Pendidikan, Magister Manajemen pada mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia. Seperti yang telah beliau pesankan bahwa setiap tulisan atau artikel yang dia tulis itu menyematkan satu buah grand teori. Nah, di sini saya menyematkan tulisan atau buku yang ditulis oleh Pak Priyono dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, sedangkan untuk artikel atau jurnal internasionalnya saya mengacu kepada tulisan Beverly dengan judul Definition of Meaningful Work from Generation X and Millennial Pupils. Saudaraku, bahwa sulaman atau embroid dalam bahasa Inggris itu adalah merupakan hasil karya tangan yang dulunya hanya membutuhkan dua alat yaitu benang dan jarum sehingga pada akhirnya disebut dengan sulam atau menyulam. Dan di Indonesia sulaman atau bordir ini dibawa oleh pedagang dari Cina dan dari India, Indonesia, di mana mereka mengenalkan itu melalui pakaian yang mereka bawa, kemudian dagangan yang mereka bawa, sehingga orang Indonesia mengenal teknik membordir karena diajarkan oleh mereka. Berikutnya, kita melihat kota Probolinggo, bahwa Probolinggo ini kurang lebih 60% itu adalah pekerjaannya sebagai petani. Nah, bordir ini sebenarnya adalah produk unggulan dari kota Probolinggo, akan tetapi pada tahun 1998 terjadi krisis moneter di mana banyak sekali industri bordir yang menutup diri atau gulung tikar, sehingga hanya tersisa 7 industri bordir yang ada di Probolinggo, di kota Probolinggo. Salah satunya itu adalah Risa Bordir yang akan kita teliti. Nah, bisnis bordir ini memiliki karakteristik yang sangat luar biasa karena merupakan produk handmade dan memerlukan kejelian, ketelitian, sehingga sangat layak lah kalau misalnya Risa Bordir kita teliti karena sudah berdiri sekitar 31 tahun yang lalu. Nah, industri bordir ini punya kesempatan untuk menggandeng berbagai industri lainnya seperti UKM batik yang akhirnya muncul eh, gabungan antara bordir dengan batik. Kemudian ada UKM tas rajut dan buah tangan lainnya, ada tekstil, kemudian ada mitra pemasaran, kemudian mitra pembiayaan atau perbankan, dan badan usaha milik daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah kita ingin melihat fenomena yang terjadi pada pengrajin bordir di Kota Probolinggo pasca terjadinya wabah pandemi tahun 2020. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis kesiapan dari sisi manajemen sumber daya manusia. Oke, nah hasil dari penelitian yang kita lakukan bahwa Risa Bordir memiliki banyak kendala. Salah satunya adalah mereka itu melakukan manajemen tertutup. Wajar memang mereka melakukan itu karena rata-rata memang UKM kita di Indonesia itu melakukan sistem itu untuk proteksi diri. Karena bagaimanapun kalau sudah ngomong keuangan, ngomong
apa namanya, pengembangan bisnis itu kayaknya lebih nyaman dilakukan dengan keluarga atau anak cucu. Nah, akan tetapi kekurangan dari manajemen ini, pengusaha atau industri UKM itu akan sulit berkembang. Nah, kendala berikutnya itu adalah di pekerja. Kenapa kok pekerja? Karena bisnis membordir itu adalah bisnis eh, yang dibuat berdasarkan eh, profesionalisme atau membutuhkan teknik khusus. Sehingga kalau misalnya satu aja pekerja berhenti dari desa bordir, maka mereka akan sangat kesulitan untuk mencari pekerja berikutnya. Sehingga wajar kalau pekerja yang ada di sana itu umurnya sudah lama-lama, ada yang 25 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Ada yang memang pekerja ini dimulai dari nol. Artinya manajemen Risa Bordir melatih mereka sampai bisa sehingga oh, mereka betul-betul menjadi pekerja yang profesional. Tetapi ini juga merupakan satu kelemahan. Kelemahannya di mana? Karena rata-rata ini menurut manajemen Risa Bordir bahwa ada beberapa pekerja mereka ketika sudah menjadi profesional, ya, kan, mereka keluar dari Risa Bordir kemudian mendirikan industri bordir sebagai saingan mereka. Akan tetapi Risa Bordir biasa saja menanggapi masalah itu, cuman mereka dengan kondisi saat ini mereka sangat-sangat kerepotan. Kenapa? Karena di mana mereka ingin sekali memberikan yang terbaik kepada karyawan, tetapi jumlah omset yang diharapkan itu turun drastis. Kemudian pasar, pasar ini mereka sangat kesulitan. Kenapa? Karena setelah kita melakukan penelitian, ternyata Risa Bordir itu hanya mengandalkan eh, direct selling atau penjualan langsung melalui eh, tempat mereka atau galeri mereka di Probolinggo, kemudian mereka melakukan pameran. Nah, di mana pameran yang mereka tuju itu hanya ada satu, yaitu eh, pameran Inakraf di Jakarta. Jadi dua tempat itulah yang menjadi andalan mereka. Nah, dengan adanya pandemi ini, itu merupakan pukulan yang sangat luar biasa. Kenapa? Di mana kita ada pembatasan PSBB, ada eh, pembatasan wilayah, ada pembatasan bertemu langsung dengan eh, pembeli, buyer. Bahkan mereka bercerita bahwa sudah beberapa kali mereka melakukan kegiatan pameran, tetapi biaya yang besar dan hasil yang tidak maksimal itu merupakan fakta nyata dari kegiatan yang mereka lakukan. Nah, pada masa pandemi ini itu mereka sangat merasa terpukul. Kenapa? Karena produk handmade itu rata-rata mereka membeli tidak hanya melihat tapi meraba, melihat secara langsung karena ini adalah hasil kerajinan tangan. Kalau misalnya hanya di video, di foto, mereka rasanya kurang. Ini rasanya ya katanya mereka tuh kurang kurang begitu tertarik. Kenapa? Karena harga yang ditawarkan itu sangat mahal. Bukan mahal tapi sangat mahal kalau bagi saya. Jadi standar misalnya kayak taplak meja itu yang ukuran 2 kali 3 itu dihargai sekitar 3 jutaan lah, 3.700.000. Nah, kemudian dari sisi keamanan, keamanan juga mereka sangat merasa apa istilahnya ya terbebani karena apa yang mereka hasilkan itu mudah sekali ditiru oleh orang lain. Nah, kalau mereka menghakikan atau istilahnya um, melebeli hak cipta terhadap apa yang telah mereka kerjakan, itu pun
mereka kesulitan. Kenapa? Harganya bisa naik. Nah, sedangkan produk yang mereka hasilkan itu banyak sekali. Nah, sampai berapa haki yang mereka akan buat. Nah, sedangkan produk itu belum tentu laku. Nah, itu kendala-kendalanya. Nah, dengan adanya pandemi ini, itu perusahaan jasa bordir eh, mengalami berbagai krisis yang sangat luar biasa karena sebagian atau hampir 90% dari mereka adalah generasi X, di mana rata-rata generasi ini mereka concern dengan apa yang mereka lakukan, kemudian habis itu mereka ingin mencapai apa yang diinginkan dengan cara bekerja. Nah, sedangkan kondisi saat ini yang mereka butuhkan adalah generasi milenial, di mana segala sesuatunya itu berhubungan dengan internet, eh, online, market online, bisnis online, sehingga apa-apa itu dilakukan eh, secara instan atau melalui dunia teknologi. Nah, dari eh, penelitian saya menyimpulkan bahwa Risa Bordir ini memiliki kekurangan tentang pengetahuan bisnis online karena rata-rata pegawai mereka adalah merupakan baby boomers dan generasi X, dengan skala perangkatnya merupakan bagian yang tersulit dari bisnis ini. Karena mereka akan dipaksa untuk melakukan transaksi secara online selama pandemi ini belum berakhir. Kemudian yang kedua, penciptaan pasar baru melalui media online berupa website, YouTube, dan medsos belum bisa maksimal karena belum adanya tim IT sendiri yang menangani kegiatan online tersebut. Demikian yang saya sampaikan, berikutnya kita bisa diskusi bersama-sama sehingga apa yang saya tulis ini menjadi bagian, menjadi apa istilahnya ya, menjadi motivasi kita untuk saling berbagi, saling berdiskusi pada kesempatan kali ini. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.